Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat siang. Jadi ada juga dari tenaga pendidik Pak Beni. Ya, salam kenal Pak. Ya, kita akan mulai untuk webinar kita siang ini. Jadi saya mengambil satu tema teknologi untuk intelligent building. Ya, ini kaitannya sama building management system. Ya. Saya perkenalkan dulu ya, nama saya Handri Kuswanto ya. Untuk S1 saya di Teknik Elektro di UK Petra begitu. Kemudian saya mendapat kesempatan untuk melanjutkan S2 di Teknik Elektro juga di ITS Surabaya. Nah, untuk aktivitas saya yang pertama adalah saya sebagai dosen di prodi PPI ya, untuk profesi insinyur, dan keseharian saya juga di Teknik Elektro di UK Petra. Nah, kalau kesibukan di luar, saya sebagai expertise untuk DEOS Building Management System ya, DEOS Building Management System untuk wilayah di Indonesia ya. Kebetulan DEOS ini adalah salah satu brand BMS begitu yang ada di Indonesia. DEOS dari Jerman, nanti kita akan perkenalan. Nah, kebetulan yang megang PT Teknomulti Solusindo. Di PT Teknomulti Solusindo ini juga memegang sistem integrator dari brand Danfoss. Ya, kira-kira seperti itu. Di sana ada nomor telepon dan email. Mungkin kalau Bapak Ibu ada membutuhkan untuk diskusi, bisa kontak ke saya. Saya akan kenalkan dulu Teknomulti Solusindo. Siapa Teknomulti Solusindo begitu? Ya, Teknomulti Solusindo atau disingkat TMS adalah perusahaan yang bergerak di bidang industrial automation ya. Jadi kita menyediakan untuk produk dan jasa di bidang control system, tapi spesifiknya tidak di automation seperti manufaktur, tetapi di HVAC ya. Kemudian ada juga electrical low voltage solution dan teknologi IoT diterapkan di dalam control system. Untuk TMS sendiri merupakan authorized distributor untuk DEOS AG, sebuah platform BMS dan HVAC control solution made in Jerman. Berikutnya, kita juga dipercaya sebagai sistem integrator untuk produk Danfoss di bidang efisiensi energi. Ya. Building management system itu kira-kira seperti apa ya? Hari ini kita akan banyak membahas tentang BMS, atau kadang orang juga menyebutnya BAS, Building Automation System. Ya, sebuah sistem yang dirancang bagaimana menghubungkan HVAC, menghubungkan pencahayaan, terus kemudian peralatan yang digunakan untuk pencegahan kebakaran, keamanan, dan lain sebagainya. Platformnya punya platform tunggal yang mudah dinavigasi. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang belum familiar dengan istilah HVAC ya. Jadi HVAC ini kepanjangan dari Heating, Ventilating, Air Conditioning. Kalau di Indonesia banyak dikenal dengan air conditioningnya, karena kita di wilayah tropis sangat jarang menggunakan heating, kecuali untuk industri manufaktur, untuk meningkatkan untuk menurunkan humidity biasanya ya. Berikutnya, selain melakukan fungsi kendali, dengan BMS ini mampu menekan energi consumption ya pada sistem yang konvensional. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara untuk menekan konsumsi energi ya yang kita bayarkan kepada PLN. Nah, selanjutnya karena BMS ini tidak hanya berkutat pada satu produk ya, kebetulan saja kami memegang untuk brand DEOS
Tetapi sebenarnya di balik semuanya itu banyak juga brand-brand lain begitu ya. Nah, yang kita tonjolkan adalah bagaimana kita mengeluarkan sebuah solusi di bidang bangunan dan manufaktur ya. Nah, apa saja untuk solusi di bangunan tersebut? PT TMS ini menyediakan desain untuk building management system untuk beberapa segmen building di bawah ini ya. Ternyata banyak sekali ya. Mulai dari gedung perkantoran, shopping mall begitu. Terus kemudian hotel, apartemen, industri, rumah sakit ya, airport begitu. Terus kemudian entertainment, sport, ini juga gedung bioskop misalnya ya. Terus beberapa fasilitas pemerintahan, pendidikan gitu ya, mungkin sekolah atau universitas, bahkan juga untuk kultur ya, fasilitas kultur seperti museum. Beberapa kita ada permintaan untuk museum, tujuannya bagaimana menjaga suhu dan humidity agar apa yang di sana tidak mudah lembab begitu ya, korosif. Nah, itu bisa dijaga. Nah, berikut ini adalah referensi dari apa yang sudah dikerjakan TMS. Ini beberapa pilihan ya. Oke, kira-kira perkenalan untuk Tekno Multi Solusindo sampai di situ. Saya akan lanjutkan sebenarnya apa intelligent building dan apa korelasinya dengan BMS. Ya, saya langsung masuk ke intelligent building ya atau factory. Sebenarnya sebuah bangunan intelligent building atau BMS begitu ya, sebuah bangunan yang dikontrol oleh device yang disebut dengan Smart Building Management System ya. Ini adalah sebuah konsep intelligent building yang membangun sistem otomasi dan manajemen yang terpadu. Bagaimana sistem BMS ini juga dikembangkan untuk menangani efisiensi penggunaan energi. Nah, kalau kita tahu bahwa di gedung perkantoran hampir 60% itu energi dipakai di bidang HVAC ya, 60% dari total energi. Nah, karena ini jumlah yang cukup besar, kita akan belajar bagaimana energi yang cukup besar ini bisa diturunkan ya, penggunaan energinya bisa diturunkan. Apakah dengan cara dimatikan? Tidak dengan seperti itu. Bagaimana kenyamanannya tetap atau bahkan lebih begitu, tetapi dengan energi yang jauh lebih sedikit begitu. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita akan lihat sekilas bagaimana perkembangan BAS atau BMS itu dikembangkan. Mari kita lihat historinya. Ya, kalau kita lihat evolusi dari intelligent building yang sekarang banyak disebut BMS begitu. Karena kenapa? Karena menjadi satu kesatuan dengan manajemen nantinya. Yang pertama adalah kita lihat bahwa single function pada tahun 1980 ya, itu sampai 85 ya, masing-masing belum bisa diintegrasikan. Kalau kita berbicara tentang security control ya sendiri, access control sendiri, panelnya sendiri, kemudian HVAC atau air conditioning gitu sendiri, lighting sendiri dan seterusnya gitu ya. Semua punya panel sendiri-sendiri ya. Kalau ada kerusakan juga kita harus cek sendiri-sendiri. Mereka dilakukan secara individual. Nah, berikutnya pada tahun berapa ini ya? 85 sampai 90 begitu. Kita lihat di state ini mulai ya diintegrasikan yang sama gitu ya. Punya natur yang sama, punya kalau kita lihat di gambar ini ya, security, CCTV digabungkan dengan access control, itu digabungkan panelnya sendiri. Kemudian HVAC
digabungkan dengan lighting begitu. Teks dan data dijadikan satu. Nah, mulai naturnya yang sama, similar function dijadikan satu. Itu tahun 85 sampai 90. Nah, saya ingat betul pada tahun 90 sampai 95 ini di 90 sampai 95 ya. Kalau di UK Petra itu termasuk generasi awal di dunia pendidikan yang menggunakan internet ya, dikembangkan pada tahun-tahun itu juga. Mulai ya diintegrasikan, namanya mulai muncul di sini ya, kita lihat Building Automation System dan Integrated Communication System. Ini mulai bisa dikontrol ya. Jadi kita lihat di stage ini BA System Building Automation sudah bisa diakses melalui remotely, bisa melalui telepon, bisa melalui modem ya. Pada saat itu saya ingat betul kecepatannya berapa itu ya, ordernya masih kbps begitu. Itu sangat senang, luar biasa kalau kita chatting melalui telnet gitu ya. Nah, pada saat itu juga cellphone untuk voice dan data communication dilahirkan ya. Pada masa itu handphone itu mahal banget gitu ya. Saya ingat betul beli kartu pertama harganya 250.000, itu pun nomor bekas. Pernah membeli baru harganya 1.250.000, itu baru nomor baru. Mahal banget. Sekarang bahkan kartu ini tidak ada harganya gitu. Nah, tapi sudah bisa dikontrol di tahun 90 sampai 95. Ini mulai keluar yang namanya BAS ya, yang bisa dikontrol. Kita berada di luar tempat tersebut, kita bisa mengontrol. Di tahun 95 sampai 2002 ini agak panjang begitu, mulai remote access lewat internet begitu dilakukan menjadi satu ya, namanya Computer Integrated Building. Nah, sampai sekarang ini ya, after 2002 sampai hari ini kita bisa melakukan pengontrolan keluar, levelnya sudah gede banget gitu ya, bisa melalui dalam satu kota, keluar kota, bahkan keluar negeri, karena teknologi sudah tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat begitu ya. Kira-kira untuk evolusi dari BAS seperti gambar piramid ini, kita akan melihat lebih jauh core function dari building automation ya, apa saja yang bisa dilakukan oleh building automation. Nah, saya membuat ada berapa ini? 12 gitu ya. 4 kali 3 12 core smart building system. Apa yang dapat dilakukan BAS gitu. Yang pertama adalah energi manajemen ya, saya nggak akan jelaskan satu persatu. Yang kedua adalah HVAC temperatur control, ini juga termasuk humidity control. Kalau di manufaktur pembuatan katakanlah biskuit, kopi, itu humidity-nya benar-benar harus dikontrol. Kalau enggak, Bapak Ibu, ketika kita membeli satu brand biskuit begitu, mungkin di tempat Bapak Ibu sudah melempem gitu ya, karena humidity-nya, kelembapannya masuk di packingnya gitu, itu tidak boleh terjadi. Nah, bagaimana di industri pengaturan humidity penting banget gitu ya. Lighting dan sheet control, bagaimana di perkantoran, di mall itu pengaturan lighting itu bisa dilakukan. Security access control, plumbing, ini berbicara tentang air, berbicara tentang gas dan perpipaan ya, fire protection, fire alarm. Video, kalau ini kita berbicara tentang CCTV juga, digital signage, dan sampai lift yang paling bawah ya, vertical transportation. Oke, berikutnya kita akan membahas ketika kita menggunakan building automation system sebenarnya benefitnya apa ya. Kalau kita menawarkan ke sistem, ke manufaktur maupun ke owner yang punya gedung gede-gede begitu, yang ditanya pertama kali terus mesti ngapain gitu ya, apa yang benefit apa yang bisa saya dapatkan kalau saya investasikan duit saya ke sistem ini gitu. Kita akan melihat 5 benefit dari
BNS ya. 5 poin penting yang didapatkan kita menggunakan sistem BMS. Yang pertama yaitu peningkatan kehandalan di manufaktur ya, di industri, dan kenyamanan untuk jasa layanan gitu. Jasa layanan ini bisa berupa hotel, gedung perkantoran, pemerintahan dan sebagainya gitu. Yang kedua adalah tentunya ingin mereduksi cost. Nah, saya akan bahas banyak di sisi ini bagaimana mereduksi biaya operasional. Dari sisi apa? Dari sisi energi. Yang ketiga adalah bagaimana manajemen building yang tersentralisasi dan terdokumentasi dengan baik ya. Terus berikutnya nomor 4, meningkatkan produktivitas dari karyawan ya. Dan yang kelima, perlindungan terhadap aset sumber daya manusia dan equipmentnya dari pelengkapannya gitu ya. Ini berbicara tentang fire protection gitu ya. Mari kita lihat lebih detail satu persatu. Oke, yang pertama ya, bagaimana kita increase reliability dari plant gitu ya. Nah, salah satu tujuan penggunaan BAS adalah penanganan pemeliharaan gedung. Kenapa? Karena berharap dengan pemeliharaan itu tidak ada harapannya atau mengurangi breakdown atau downtime di dalam pelayanan. Nah, kalau terjadi breakdown atau downtime, sebenarnya ada 3 pengaruh yang sangat besar. Apa kira-kira? Ya, kita lihat yang pertama, bila tidak ada perawatan yang rutin, ya, perawatan itu ala kadarnya gitu ya. Saya pernah melihat, ini bahayanya ya, di rumah sakit begitu ya. Saya nggak sebut rumah sakit mana. Ada satu HEPA filter begitu. HEPA filter itu sudah buntu ya. Jadi kalau sudah buntu ini kan ceritanya aliran angin ini kan nggak bisa masuk begitu. Ketika aliran angin ini tidak bisa masuk, nah efeknya kira-kira apa? Kalau aliran angin itu tidak bisa masuk, berarti efeknya AC menjadi tidak dingin begitu. Nah, apa yang dilakukan engineering? Pertama, engineering melaporkan tentunya ya, ini ada kebutuhan HEPA filter begitu. Bagian pembelian tidak merespon, entah karena apa begitu, sehingga komplain masuk ke engineering kembali. Nah, apa yang dilakukan engineering? Nah, mereka ambil satu obeng gitu ya, yang panjang gitu. Nah, HEPA filter ini ditusuk, tinggal ditusuk, lubang kan, anginnya mengalir. Tapi efeknya apa? Mengalir angin, mengalir juga bakteri, mengalir juga virus, lewat semua karena tidak ada filternya, bolong, lubang ya. Itu adalah satu contoh perawatan yang buruk sekali begitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau perawatan itu, kita kembali lagi, kalau perawatan itu contohnya tadi HEPA filter ya, tidak dilakukan dengan baik, ini akan berefek yang seperti yang tadi yang saya ceritakan, dan itu benar-benar terjadi, atau kerusakan yang lebih fatal gitu. Nah, sebenarnya caranya pemeliharaan filter itu dapat dikerjakan sebenarnya dengan 2 cara, yaitu dengan kita melihat waktu saja, seperti orang ganti oli ya, ganti oli, oke, sudah 5.000 berarti ada ukurannya kan, atau 6 bulan, atau bukan 6 bulan ya 6 bulan atau berapa ribu kilometer, mana yang tercapai duluan. Nah, bisa waktu, bisa parameternya kilometer. Nah, sama, mengganti filter bisa juga dengan waktu, atau lihat dari perbedaan pressure, perbedaan tekanan aliran angin. Itu berarti harus dibaca dengan sensor. Nah, banyak industri maupun building yang belum dilengkapi dengan sensor-sensor seperti itu ya, sehingga notifikasi mereka belum dapatkan, sehingga mereka hanya merasakan, kalau sudah buntu baru terasa gitu. Nah, kalau dengan adanya sensor harusnya semuanya itu terekam
mulai penurunan, mulai kapan, tanggal berapa, jam berapa dia itu terjadi differential pressure berapa, itu semuanya terekam. Dan kapan diperbaiki, semuanya terekam, tidak dapat dimanipulasi. Itulah yang dikerjakan oleh BMS. Yang kedua, dengan mengabaikan pemeliharaan, itu sebenarnya akan menurunkan hasil produksi kalau di industri, dan menurunkan kualitas layanan bila di hotel, perkantoran, dan sebagainya. Bisa kita bayangkan kalau kita mengunjungi satu hotel, ya, kemudian hotel itu tidak dingin begitu, pasti kita komplainnya luar biasa begitu ya. Nah, satu kali hari itu dan besok nggak bakalan Anda akan kembali ke hotel itu kembali. Ya, ini luar biasanya ketika menjadi kualitas layanan yang buruk ya, dan itu tidak boleh terjadi tentunya. Nah, ketiga, penurunan tingkat kenyamanan pengguna itu nantinya berefek apa? Penurunan itu yang kenyamanan itu krusial kalau bisnisnya itu bisnis sewa perkantoran, mall, rumah sakit, itu krusial banget karena sekali itu aja mereka tidak akan kembali gitu ya. Krusialnya di situ. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, ini yang asik begitu ya. Bagaimana mereduksi operating cost. Nah, di sisi ini saya akan banyak mencoba membahas sekilas ya, tidak bisa panjang begitu, tentang cara bagaimana sistem BNS itu dapat menurunkan biaya operasional. Kok bisa begitu ya? Nah, salah satu biaya utama seperti yang saya kemukakan tadi di depan, dalam pengoperasian sebuah gedung itu terbesar itu adalah di HVAC ya. Kalau kita bisa lihat survei, kemudian kalau kita lihat laporan yang saya dapatkan di beberapa gedung, sekitar 50-60% itu energinya tersedot di mesin pendingin. Nah, kita akan lihat ya, mesin pendingin itu apa saja ya. Saya akan lihat, saya tunjukkan. Ini adalah gambar HVAC diagram sistem ya. Ini adalah gambar real yang ada di salah satu manufaktur di Indonesia ya. Gambar ini bisa dilihat di satu TV besar dan itu sebenarnya ini ya, animasi. Yang hijau itu chillernya sedang jalan gitu ya. Yang merah chillernya sedang off begitu. Kita cerita dulu di sistem ini ya. Ada 4 komponen minimal ini ya, minimal yang gede-gede aja ya. Yang pertama adalah chiller. 3 chiller ya. Nah, kalau bangunan besar-besar, kalau di Petra tidak menggunakan chiller ya. Tapi kalau kita katakanlah Tunjungan Plaza begitu ya, grup-grup Pakuwon, mall-mall, itu pasti mereka pakai chiller ya, dengan berapa HP atau berapa TR begitu. Ini menggunakan 3 chiller ya. Nah, satu, gampangannya begini. Kalau pagi mall baru nyala, nggak mungkin 3 ini dinyalakan ya. Biasanya mereka akan menyalakan bergantian urut begitu. Chiller pertama nyalakan dulu, kemudian agak siang chiller kedua dinyalakan, dan itu manual gitu ya. Beberapa gedung perkantoran yang kami tanganin itu semuanya masih manual gitu ya. Ya, kira-kira tentang chiller. Nah, untuk mendukung chiller dibutuhkan beberapa komponen yang lain, yaitu pompa ya, karena ini adalah water chiller, yang dialirkan itu adalah air dingin ya. Air dingin dialirkan, kemudian butuh pompa berarti airnya ya. Untuk HVAC atau AC yang dialirkan itu tidak harus refrigeran, atau mungkin kalian Bapak Ibu kenal dengan istilah freon. Tapi bagi gedung-gedung yang besar gitu ya, kalau freon, coba bayangkan TP begitu segede itu yang dialirkan freon, coba berapa injeksi freon yang dibutuhkan gitu ya, terlalu mahal. Makanya ada sistem yang lain, yaitu yang dialirkan airnya didinginkan pakai apa ya, nanti menggunakan freon juga, tetapi tidak freon yang dialirkan adalah air.
Nah, karena yang dialirkan adalah air, membutuhkan pompa chiller untuk mendistribusikan seluruh air dingin tersebut. Begitu. Berikutnya, karena ini adalah didinginkan untuk membantu proses pendinginannya, dibutuhkan cooling tower gitu ya. Cooling tower ini biasanya ada di atas gedung, mereka airnya panas begitu untuk mendinginkan, salah satunya pakai cooling tower. Nah, ini juga butuh pompa gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan listrik itu bisa diefisienkan, tetapi bergantung berapa persen tingkat penghematannya ya. Apakah nantinya worth it enggak untuk biaya investasi dibandingkan dengan penghematannya, mesti dihitung gitu. Biasanya kita melakukan auditing terus kemudian keluar, oke, potensi penghematannya 20%, 30%. Kalau bayar listriknya 5M, 20%-nya berapa? Nutut enggak untuk penghematan itu dipakai untuk biaya investasi? Berapa ROI-nya gitu. Itu yang paling biasanya owner pasti tanya ke sana ya. Gitu. Apalagi sekarang masa pandemi ya, ada satu teknik yang kita gunakan bagaimana cut cost itu bisa dipakai untuk membiayai membeli sistemnya. Itu bisa ya. Nah, skala pompa, kembali lagi ke sistem ya, skala pompa yang ada di sistem tersebut itu konsumsi energi listriknya besar sekali ya. Kita bisa menghemat energi satu starting motor aja ya, itu lonjakannya itu bisa 10 kali ketika lonjakan energi yang dibutuhkan pada saat dia running gitu ya. Saya beritahu lagi, di pompa itu ketika starting awal itu lonjakannya bisa 10 kali pada saat si motor ini berjalan stabil begitu. Nah, untuk metode penghematan tersebut seringkali orang menggunakan sistem sequencing ya. Nah, berapa persen penghematannya? Ya sekitar 20-30% tergantung kondisi existing di gedung saat itu. Saya akan kasih contoh ya. Bagaimana kita bisa melakukan saving energi gitu. Ini termasuk bagian kecil ya dari BMS tadi ya. Ini sumbernya saya dapatkan dari penelitian Danfoss begitu ya. Pengukuran yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di Danfoss. Ini satu gedung ya, satu gedung ada isinya tenannya Zara, ada Danfoss, ada Starbucks, ada kamar begitu ya. Nah, kita lihat ya. Kalau Zara katakanlah, saya ingin menunjukkan satu ini aja ya, yang gede ini, Zara 1000 meter persegi. Ini areanya ya. Oke, dia di mall gitu ya. Nah, kapasitas AC ini biasanya konsultan ini ya yang menghitung gitu. Konsultan menghitung, kemudian dimunculkan, maka ditenderkan aplikator kontraktor yang ngerjain gitu. Oke, apakah real load-nya itu 122? Pasti tidak gitu. Rata-rata real load-nya ya, load yang ada di gedung tersebut. Nah, ini real load-nya sebenarnya adalah 85 HP ya, horsepower. Potensi savingnya berapa? Potensi savingnya adalah 37 HP. Kita bisa hitung 37 ini berapa persen ya. Ini potensi loh ya, belum savingnya. Caranya 122 dikurangi 85. Demikian juga yang lain ya. Gitu. Oke. Kita lihat chiller load ini hampir selalu 99% itu jalannya part load. Ya, kalau seperti ini kan part load ini. Kalau full kapasitasnya 122 hanya jalan real loadnya 85 itu berjalannya part load ya. Kemudian kenapa dilakukan part load kok enggak di press saja gitu ya? Ya bahaya gitu ya. Kalau misalnya butuhnya 85 saya kasih 85 saja. Bahaya. Biasanya desain konsultan atau kalau building ini ya langsung begitu, biasanya full load ya, full load ditambah buffer gitu. 85 sebagai full loadnya ya, ditambah buffer maka keluarnya 122. Terus berikutnya kalau produksi heat load, manusia ini sebagai heat load ya, kita punya panas tubuh. Semakin banyak orang yang mengunjungi gedung itu semakin panas gitu ya. Nah masalahnya heat load itu nggak pernah
rata gitu. Heat load itu selalu fluktuatif ya, selalu fluktuatif, nggak pernah kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas gitu. Nah dari kedua hal tersebut maka disimpulkan real AC load ya, real AC load ini ya 85 ini itu selalu lebih kecil dibandingkan kapasitas desainnya gitu. Meskipun saya pernah melihat ada satu perusahaan itu real load-nya mirip ya dengan desain AC kapasitas AC-nya mirip. Dalam arti ini apa? Kalau terjadi anomali panas banget gitu ya, sudah enggak nututin gitu ya. Jadi ya agak-agak gerah gitu. Nah, itu konsekuensinya. Nah, kalau itu dipakai di hotel, wah nggak bisa. Dipakai di perkantoran lebih lagi. Kalau hotel kan untuk okupansi itu kan jarang ya sampai 100%. Tapi kalau di gedung perkantoran itu nggak bisa gitu. Dibuat sama gitu ya. Nah, AC tidak akan pernah 100% selama jam operasional ya. AC itu nggak pernah 100%. 100% itu terjadi pada jam-jam tertentu saja gitu ya. Terus apalagi yang membuat itu tidak sama? Waktu dan desain gedung terhadap pergerakan matahari. Jadi matahari itu kan dari timur menuju ke barat ya. Kalau kita melihat di rumah kita ada bagian yang menghadap ke barat katakanlah ya, dinding kita itu jadi panas gitu ya. Kalau kita pegang dindingnya panas. Sebenarnya itu kayak reservoir kalor jadinya ya, dinding kita menyimpan panas. Bahkan kalau matahari sudah terbenam katakanlah, dindingnya masih panas gitu ya. Nah, dinding yang panas ini celakanya masuk ke ruangan. Nah, ini jadi AC-nya jadi kebutuhannya meningkat seperti itu. Mari kita lihat profiling gedung seperti apa ya. Kita lihat ya, ini satu gedung isinya tenannya yang ada Zara, ada Sogo, Starbucks, CGV, Time Zone gitu ya. Nah, kita lihat inti bacanya begini ya. Ini areanya 1000, 3000 ya, Starbucksnya 800 meter persegi, terus kemudian CGV-nya 2000, Time Zone-nya 1500 meter persegi gitu. Nah, ini saya nggak lihat ini dulu, saya lihat AC kapasitas dulu. 120 HP, ini 290 HP dan seterusnya. Operasionalnya itu jam sekian. Ya. Berbeda-beda. Kita lihat ya. Saya kasih contoh yang CGV ya. CGV ini sampai jam 1 malam ya. Tapi yang lain, yang Zara, Sogo paling jam 10 sudah tutup begitu. Sedangkan Starbucks karena kafe sampai jam 12 dan tapi jam kerjanya panjang. Dia sampai mulai jam 8 gitu. Nah, kita profiling ya. Setelah dilihat kita ketemu yang namanya building load profile ya. Profiling building seperti ini. Jam 1 malam dini hari gitu ya, 270. Berarti ini yang gunakan siapa ini? Ini CGV yang digunakan. Jam 2 ini kan turun gitu kan, karena dia sudah tutup begitu ya, turun. Jam 2 sampai jam 7 itu 0, dalam arti chillernya dimatikan. Dia mungkin jam 7 mulai dinyalakan lagi gitu ya. Kenapa? Karena untuk persiapan Starbucks yang nyalanya jam 8 pagi. Ketemunya cuma 86. Nah, ini jam 8 ini cuma Starbucks saja gitu ya. Nah, yang lainnya kan nggak ada ini. Ini pemborosan ini gitu. Karena chillernya part load semua kan gitu. Nah, jam 9, jam 10 mulai nyala. Karena ini kan nggak bisa, AC itu kan nyalakannya katakanlah beberapa jam sebelumnya harusnya gitu ya. Kalau chillernya besar gitu bisa 1 jam atau 2 jam sebelumnya. Kalau chillernya ngepres nggak bisa. Ya, saya menangani sebuah gedung perkantoran gitu. Kantor masuk jam 8, dia bisa nyalain jam 3 pagi gitu. Dan itu kenyataannya karena chillernya mepet dan sudah tua. Dan beberapa aliran air ini pipa-pipanya sudah tua gitu ya. Jam 7 masuk, jam 3 nyalakannya. Berarti per 3, 4, 5, 6, 7 4 jam gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat saya kasihin panah merah ini. Ternyata jam 11 sampai jam 10 malam dianggap ini adalah peaknya 799 HP gitu ya. Nah, kita lihat sebenarnya kapasitas AC-nya itu 1065 kapasitasnya. Digunakan pada peak AC load gitu ya.
peak load-nya itu hanya 799 ya. Ini aja sudah part load sebenarnya. Part load bagi sebagian saja gitu ya, enggak full nyalanya. Padahal kita membayarnya 1065 HP tapi jalannya 799. Demikian juga seterusnya, ini 356. Nah, kita lihat ini ya, mereka melakukan pengukuran begitu, melakukan pengukuran ini diratakan semua memang ya. Ini mereka melakukan pengukuran tapi di rata-rata. Ini 90, ini 218 di rata-rata ya. Nah, ada yang kosong kan? Nah, jam 1 malam ini 270, ini CGV aja gitu. Di sini kita menunjukkan bahwa sebenarnya AC itu tidak berjalan full, tidak berjalan 100%. Kalau 100% berarti harusnya kita lihat kapasitasnya berapa? 1065 HP. Tapi jalannya cuma 799 terbesar. Nah, dari data-data ini sebenarnya AC itu kalau non VSD, non sequencing, manual, konvensional ya, kita itu membayar listriknya itu besar sekali ya. Kenapa? Pada saat jalan 86 pun ini jalannya AC-nya juga 100 gitu, 100%. Jalan 529 pun AC-nya juga jalan meskipun part load gitu ya. Nah, dengan ilustrasi data percobaan ini kita bisa melakukan save energi. Save energi berarti save cost, saving cost begitu. Kesimpulannya bagaimana? Bagaimana caranya membeli sebuah sistem kita nggak pakai biaya? Ya ini caranya. Dari mana biaya investasinya? Ya dari cut cost energi itu. Jadi kalau tadi itu saya contohkan membayar energi satu listrik gitu ya, PLN 1 bulan gitu 1M atau 2M gitu ya, cut cost 20% atau 30%. Nah, 30%-nya itu yang digunakan untuk bayar. Yang harusnya terbayar ke PLN itu dipakai untuk membayar sistem yang ingin digunakan. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, kira-kira energi bagaimana mereduksi operational cost? Salah satunya caranya seperti itu. Saya akan melanjutkan ke berikutnya secara cepat aja. BMS itu menyediakan sarana dengan tujuan agar terstruktur, termonitor, terkontrol, sistematis dan menghemat biaya dalam pengelolaan sebuah gedung. Ya, tujuannya adalah manajemen mendapatkan laporan gitu. Nah, BMS ini memberikan laporan ke manajemen berapa sih habisnya bulan ini, dan kemudian kalau ada yang gede banget biayanya kenapa ya, untuk evaluasi dan analisis tentunya gitu. Nah, selain itu bila gedung itu disewakan ya, sebenarnya kalau disewakan ya contohnya apartemen misalnya ya, saat ini saya melihat beberapa apartemen dan banyak apartemen ya itu nulisnya masih manual ya, karena mereka enggak investasi gitu ya. Ada satu room gitu isinya meteran listrik, meteran. Nah, setiap bulan dicatetin, ada tukangnya nyatet. Air dicatetin begitu ya. Sebenarnya kalau kita mau investasi untuk apartemen, penggunaan listrik, penggunaan air, penggunaan gas itu nggak usah dicatetin lagi ya. Every month itu bisa mengeluarkan billing system untuk penggunaan itu tanpa dicatetin. Bahkan kalau mau si penyewa atau pemilik bangunan, pemilik kamar itu bisa cek sendiri, saya bulan ini habis berapa di web browsernya secara real time. Saya setengah bulan habis berapa, bisa dicek karena mereka sudah bisa lihat sendiri. Meternya tercatat kok, setiap 1 jam atau setiap 10 menit itu bisa diupdate kok gitu ya. Next. Nah, bagaimana caranya BMS itu meningkatkan produktivitas? Saya ulas satu saja ya. Yang pertama jelas bus itu bisa men-schedule mulai dari jam berapa nyala, jam berapa mati, itu semua bisa terschedule. Nah, kalau ada yang lembur bisa di force on maupun force off. Kita akan nanti demokan ya, bersama-sama melihat demonya. Yang kedua, produktivitas kerja itu dipengaruhi juga dari apa? Dari pencahayaan ternyata. Nah, pencahayaan dalam ruang itu tergantung dari fungsi ruangan yang bersangkutan. Contohnya, misal kita pakai
kafe gitu ya. Terus kemudian dengan workshop atau ruang gambar atau ruang baca katakanlah, atau ruang rapat, itu beda-beda. Looks-nya beda-beda. Nah, bus ini memberikan solusi buat hal ini. Karena apa? Cahaya itu mempengaruhi proses biologis mata kita ya, dan dengan demikian kinerja seseorang itu bisa meningkat. Teknologinya pakai apa? Namanya human centric lighting. HCL ini meningkatkan kemampuan untuk konsentrasi serta efisiensi produktivitas di tempat kerja. Ini hubungannya dengan mata kita. Kalau mata kita itu terlalu banyak cahaya, itu juga nggak enak. Terus kemudian kalau kurang cahaya, responnya apa? Ngantuk gitu, lemes gitu. Itu dari sisi cahaya. Ada penelitiannya loh untuk tentang korelasi stressing dan produktivitas hanya dari cahaya saja itu bisa. Oke, berikutnya adalah proteksi bangunan dan equipment ya. Jadi bus ini juga bisa digunakan untuk mengambil data ya. Ini ada panas yang berlebihan ya, di lantai berapa, di posisinya di mana, itu bisa dideteksi semua. Tentunya koordinasi si bus sebagai platform integrasi itu koordinasi dengan perangkat fire alarm gitu. Nah, berikutnya bus ini juga bisa mengontrol dan memonitoring area tertentu ya. Terus misalnya memastikan bahwa security itu patroli sesuai dengan SOP gitu ya, itu bisa dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Setelah dari tempat A ke tempat B, ke tempat B, ke tempat C dan seterusnya, itu bisa dilakukan. Nah, ini kita akan belajar berikutnya direct digital control ya, seperti apa sih kok bisa melakukan semuanya itu seperti apa. Saya kenalkan sedikit aja ya. Saya banyakkan ke demo aja. Nah, ini topologinya untuk DEOS. Kita bisa melihat bagian atas ini komputer atau Human Machine Interface HMI begitu, untuk memonitoring gitu ya, munculnya di sini semua. Bagian yang kedua, layer kedua ini adalah controller atau disebut DDC ya. DDC ini ada server masuknya di DDC ini. Kemudian yang ketiga ini adalah I/O. Jadi kalau ada sensor, ada aktuator, sensor ini untuk mendeteksi ini ya, panas, mendeteksi humidity, mendeteksi ada gas nitrogen dan sebagainya, itu dari sensor ini, dari I/O ini ya, masuk ke DDC. Ya, ini saya tidak berlama di sini. Ini adalah DDC yang DEOS punya, gitu ya. Jadi ini merupakan PC sebenarnya ya. PC dia ada operating sistemnya yaitu Linux. Makanya karena ada operating sistemnya di dalamnya ini sebagai web server. Sebenarnya kalau kita tanamkan perangkat ini di satu gedung, kita bisa mengakses katakanlah gedungnya itu di luar negeri begitu ya, kita mengakses dari Indonesia. Yang diakses apa? Yang diakses adalah DDC ini. Kita tidak mengakses kemana-mana, tapi kita mengakses ke perangkat ini sebenarnya. Kita nembaknya ke perangkat ini. Kita akan demokan nanti ya. Nah, ini adalah I/O-nya ya. Ini bisa panjang sekali, jaraknya keren ya. Kalau gedungnya luas banget, ini kalau ditarik kabel bisa 5 km gitu ya. Untuk I/O ini. Berikutnya adalah touch PC ya. Touch PC ini HMI ya. Kita bisa lihat monitoring secara real time. Oh, ini gasnya habis. Oh, ini harus diganti. Oh, ini alert, ada notifikasi. Berarti engineering harus masuk, ini bisa keluar semua gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh sensor aktuator. Kalau kok bisa ya, misalnya di satu gedung saya mau deteksi air gitu ya. Ini kan kayak meternya PDAM gitu ya. Nah, ini aliran ini dideteksi kemudian dikirimkan ke DDC tadi gitu. Secara digital dikirimkan. Makanya si pemilik itu bisa ngecek secara real time gitu. Kenapa? Ya karena ada alat ini gitu. Kalau katakanlah sensornya suhu, nah ini salah satu contohnya ya untuk deteksi di dalam HVAC gitu ya dan sebagainya ya. Nah, laporannya seperti apa? Saya cepetin ini ya. Ini adalah software yang digunakan di DEOS. Laporannya seperti ini. Nah, ini laporannya ya, bisa di custom untuk kita monitoring. Mau monitoring apa? Efisiensi energi,
terus energi yang digunakan dalam bulan ini cocok nggak sama PLN, dan ada kerusakan di mana, apa yang harus diganti, semuanya itu terlihat semua sesuai desain yang diinginkan. Ini adalah salah satu contoh dashboard ya. Dashboard itu yang kita lihat ya, electricity cost-nya berapa, pada tanggal berapa, habisnya berapa, harus bayar berapa. Ini kebetulan punya Jerman ya, jadi euro rupiah. Oke, nah ini penggunaan energi, reportnya seperti itu, dan kita akan masuk ke aplikasi ya. Ini adalah gambar 3D bagaimana sistem mengontrol yang saya sebutkan tadi ya. Chiller itu nyala matinya otomatis gitu ya, nyala matinya bisa otomatis. Ini gambar 3D-nya ya. Kalau katakanlah ownernya saya mau gambar chillernya itu seperti persis chiller saya, ya bisa kita gambarkan cat-nya gitu. Pompanya mau persis posisinya di mana, ya bisa kita gambarkan juga gitu. Ini yang saya tadi sudah jelasin ya. Oke. Nah, berikutnya ini agak berbeda. Jadi ini salah satu panel di ruang OK atau ruang apa? Ruang operasi gitu ya. Ruang operasi itu ada panel yang munculnya seperti ini di depannya ya, kayak ada TV besar begitu. Kita bisa touchscreen ini ya. Isinya apa? Isinya time day clock gitu ya, untuk waktu, kemudian elapsed time. Jadi kalau operasi, kebetulan ini 2 ruangan operasi. Jadi kalau mau operasi ini ditekan gitu ya, klik gitu ya. Jadi kita bisa melihat di ruang 1 ini operasi berapa lama sih. Nah, ini terrecord semua. Ini ruang 2 elapsed time clock 2 gitu ya. Jadi ini di ruang OK2 ketika diklik gitu nanti berapa jam begitu operasinya. Berapa menit, nggak mungkin ya operasi berapa menit, berapa jam gitu ya. Terus kemudian kalau ada suster atau petugas medis begitu ingin berkomunikasi dengan dokter, nggak mungkin masuk keluar di ruangan tersebut. Ada intercom ya, ini intercom 1, 2, 4 gitu ya. Saya klik, saya bisa komunikasi dengan bagian dalam, tinggal klik aja di sini ya, klik gitu. Ya, apa yang habis ya, oke ambilkan ini. Nah, ini bisa. Terus kemudian medical gas. Nah, ini berdasarkan peraturan Permenkes ya, peraturan Menteri Kesehatan untuk di dalam rumah sakit itu ada O2, saya nggak ngerti kimianya ya. Ada N2O, CO2, vakum, nitrogen dan sebagainya. Nah, ini ada aturannya kalau lihat Permenkes itu 4 sampai 5 bar ya, tabungnya itu diukur gitu ya. Di bawah itu nggak boleh, di atas itu juga nggak boleh. Nah, ini ada notifikasinya alarm. Alarm ini bunyi ini di engineering. Salah satu kurang atau kelebihan ini bunyi. Ini adalah HEPA filter dari rumah sakit. Ini yang tadi saya sebut, ini nggak bisa ditipu ya. Jadi pada saat benar-benar pressure-nya tinggi, ini alarmnya juga akan bunyi. Ya, kalau tiba-tiba ditusuk begitu ya, ini langsung turun, ketahuan gitu ya. Engineeringnya nggak benar. Gitu. Jadi bagaimana membuat sistem transparansi di semuanya gitu. Oke, kemudian HEPA sudah dimming. Ternyata di ruang operasi itu saya baru tahu juga begitu ya. Ada dimmernya di ruangannya. Mau berapa persen, ruang 1, ruang 2 ini diatur ini gitu. Dan berikutnya adalah tren, grafik dan CSV data bisa di-download ya. Ini adalah aplikasi kedua. Aplikasi ketiga, ini simple ya. Ada satu gedung commercial building, mintanya saya mau minta diukur seluruh gedung ini penggunaannya apa saja. Nah, kategorinya ada 10 area ya, mereka akan gunakan 10 area. Makanya saya nanamkan power meter atau KWH meter yang bisa dibaca itu di area-area tersebut. Nah, penjumlahan dari seluruh KWH meter ini harusnya di cross check sama PLN nantinya. Cocok nggak saya bayarnya gitu. Ini keluarnya laporannya seperti ini. Konsumsi hariannya bagaimana, terbesar konsumsinya hari apa, terus masing-masing shift itu pakainya berapa gitu. Nah, ini laporannya. Kalau dimunculkan ya, ini saya hilangkan ininya ya, PT-nya begitu. Nah, ini munculnya seperti ini gitu.
chillernya ada berapa, pompanya ada berapa, kapan waktu servis, ini akan alarm berbunyi gitu ya. Ini kalau running ini akan hijau, kalau sambil berputar gitu ya, animasi. Kalau ini off ya dia berbunyi, kalau alarm dia akan berputar gitu ya. Nah yang penting ini sebelah kanan ini efisiensi dan biaya ya. Kalau di industri itu kan tidak seperti kita, kalau di rumah bayarnya juga di bawah 5.500 itu flat sama gitu ya. Saya berapa ya? Sekitar 1.500 something gitu ya. Nah, kalau di industri lebih murah tapi ada WBP dan ada LWBP. Luar waktu beban puncak dan waktu beban puncak. Ya, ini beda biaya. Ada konstantanya kalau nggak salah 1,5 ya. Biaya totalnya berapa? Nah, ini di cross check ini untuk verifikasi tujuannya. Saya bayar PLN ini kebesaran nggak gitu. Terus kemudian COP ini berhubungan dengan kesehatan dari chiller. Chillerku sehat nggak? Kalau nggak sehat, kenapa? Gitu untuk analisis. Nah, ini setting parameter nih. Bukan kami yang memasukkan, tetapi owner atau manajemen yang masukkan. Ya, kapan waktu servis? Kalau sudah 10.000 jam, ini mereka sendiri yang masukkan. Berapa penggunaan listriknya? Oh ternyata lebih murah loh dari rumah. Ini ya 1035,78 ini update ini. Kemudian jam WBP mulai jam berapa? Jam 5 sampai jam berakhirnya jam berapa? Jam 22 gitu. Nah faktor pengalinya berapa? 1,5, berarti dikalikan 1,5 ini. Berarti 1.500 kalau penggunanya luar waktu beban puncak ya, atau waktu beban puncak ini ya, waktu beban puncak lebih mahal gitu. Nah ini untuk reset gitu ya, kalau sudah diservis di reset. Ini adalah laporannya. Oke, ini beberapa laporan. Saya akan coba demokan sedikit. Semoga saya tidak terlalu cepat karena materinya juga banyak. Kita akan tanya jawab. Tutup dulu ini. Semoga bisa diakses ya. Kadang-kadang tidak bisa diakses. Oke, ya. Bapak Ibu saya mohon feedbacknya dari Bapak Ibu semua. Apa yang Bapak Ibu lihat? Nanti saya bicara ternyata tidak sama nih. Bapak Ibu sudah melihat apa untuk share screen-nya? Mohon masukannya, apakah share screen saya sudah bisa dilihat? Halo, masih ada orang ya? Oke, iya kelihatannya saya tidak mendengar Bapak Ibu ya. Coba sebentar. Oke, sebentar. Bapak Ibu, mungkin ini saya ada speakernya ya yang agak bermasalah. Tolong. Tes. Oh ya, ini sudah dengar ini. Bisa ya? Bisa terima ya? kasih Pak. Okay. Terima kasih Pak. Ini speaker saya salah ini. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa melihat share screen saya apa ya untuk cross check ya. Saya baru bisa mendengar ini tadi. Teknologi for Intelligent Business Building. Oh masih itu ya, bukan web browser ya. Saya ulang lagi ya. Apakah gambar gedung begitu? Saya ulang lagi screen 2.
Apakah gambar gedung Deos? Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Terima kasih, Bu. Baik, kita akan coba saya demokan sedikit ya. Ini saya sedang mengakses salah satu DDC ya, DDC yang ada di Hong Kong begitu. Ini sebagai demo memang ya. DDC itu apa? Perangkat yang tadi saya tunjukkan itu secara sekilas itu satu kayak apa ya? Mini PC lah ya. Saya sebut mini PC, itu ada servernya. Nah, ini saya sekarang sedang mengakses mini PC itu di Hong Kong. Saya akan klik ya. Saya akan masuk ke dalam gedungnya. Nah, ini gedungnya yang ada begitu. Jadi ada lantai parkir, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, yang hijau ini yang bisa saya akses. Kita akan coba ya, lihat ya. Saya akan klik gedungnya di lantai 3. Ini adalah gambar 3 dimensi ruangan yang saya klik tadi begitu. Sebenarnya di ruangan ini itu terschedule, nyalanya kapan, matinya kapan begitu ya. Dan semuanya dihubungkan dengan ini. Dengan barang ini ya. Tentunya barang ini tidak tidak mengendalikan gedung beneran ya. Karena nanti saya klik di sana sebenarnya dia mati atau nyala. Ini merupakan simulasi gitu ya. Nah, rangkaiannya rangkaian ini gitu. Ya. Saya back. Oke, kita kembali ke gedung ini. Ini sudah terjadwal, tapi andai kata saya mau nyalakan secara paksa gitu ya. Saya nyalakan post on gitu ya. Maka saya tinggal klik lampunya, maka di gedung itu, di ruangan itu nyala gitu. Saya mau nyalakan di sini, maka di ruangan itu juga nyala gitu. Ya, kira-kira kalau ini lighting gitu ya. Kita bisa atur juga yang seperti HCL tadi ya, human centric lighting, ini sudah masuk di dalam teknologinya ini. Dan kalau saya matikan di sisi ini nggak ada orangnya ya mati di gedung sana. Ya, sekali lagi kita memang mengakses ke server ini tetapi tidak dihubungkan ke gedung. Nanti jangan-jangan ini ruang direktur saya matikan. Memang tidak dihubungkan gitu ya. Nah, berikutnya adalah AC ya. Saya akan klik di sini. AC ini di bagian ini kalau kita lagi jalan-jalan ke TP begitu ada ruangan AHU. Itu kepanjangannya Air Handling Unit begitu ya. Nah, saya akan klik seperti apa. Nah, seperti ini nih. Ini loh ada sensor-sensornya ya. Ini Bapak Ibu, ini adalah supply air ya. Ini adalah supply air. Ini loh yang kita rasakan di AC sentral ketika kita di TP di mana. Ini nanti masuk ke ducting ke masing-masing ruangan gitu. Terus kemudian pada waktu kembali ya, ini kembalinya kan sirkulasi nih. Nah, pada waktu kembali ini diukur return air-nya berapa, return humidity-nya berapa. Nah, saat ini rata-rata saya nggak nyebut semua ya, hanya ini yang diukur. Padahal CO2 ini penting. CO2 ini kalau ppm-nya tinggi, lihat saya nggak hafal ya berapa angka threshold-nya, harusnya fresh air dari luar itu harus masuk, oksigen harus masuk, ini harus terbuka dampernya. Kira-kira gambarannya seperti itu. CO2, humidity itu digunakan untuk itu. Ini juga termasuk filter. Ini yang saya sebut tadi notifikasi untuk flow ya. Berapa perbedaan pressure-nya itu sensor ini. Nanti kalau ini nyala maka filter ini harus diganti gitu atau harus dibersihkan di maintenance. Nah, AC sebenarnya ini cooling coil ini disebul, ditarik sama ini, ditiup ya, cooling coilnya ditiup, ini yang dingin ditiup ya. Oke. Next. Ini saya bisa matikan nyalakan sebenarnya ya. Nah, ini di atas biasanya di atas gitu ya atau di bawah, tapi ini adalah chillernya. Kalau hijau ini, hijau semua ini berarti 33 on chillernya. Ini yang saya tadi sebut cooling tower itu ini pompanya gitu. Posisinya bagaimana gitu, kita bisa analisis dari sini gitu. Nah, ini dua yang nyala, ini satu mati otomatis begitu ya, bukan lagi orang. Nah, yang kami tanganin selama ini masih gedung yang lama ya, existing gitu, mereka masih nyalakan orang.
simpelnya begini, kalau orang itu sudah terlalu dingin terus operatornya lupa matikan, hanya 30 menit saja. Nah, 30 menit kali berapa energi yang terbuang? Harusnya dia mati 30 menit lalu, tapi dia tidak matiin gitu. Kira-kira gambaran seperti itu. Ini saya next. Oke, ini ada sudah ya. Ya, ini adalah energi yang saya ambil tadi ya. Kita klik ya, ini adalah konsumsi energinya. Kita mau lihat dari apa? Coolingnya, heatingnya, kebetulan karena di Hong Kong ada heatingnya, di Indonesia nggak ada ya. Itu sudah panas soalnya. Ini lightingnya dan sebagainya. Berapa persen kita bisa lihat. Oke, ya. Kira-kira untuk materi BMS itu sudah saya jelaskan semuanya, cukup sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mari kita diskusi.